Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Setiawan di pertemuan ketiga, yaitu tentang penulisan karya ilmiah pada bab karakteristik ilmiah. Nah, teman-teman masih semangat? Cek, kita akan pelajari selengkapnya. Oke, dari kita sudah membahas tentang bagaimana karakteristik ilmiah. Tujuan utamanya dalam kita melakukan karakteristik ilmiah adalah pertama memahami hakikat, konsep, dan karakteristik ilmiah dan karya-karya ilmiah yang bisa merupakan persiapan kita dalam menulis karya ilmiah yang baik dan benar ya teman-teman. Yang kedua, tujuannya adalah memahami jenis-jenis penulisan karya ilmiah yang biasanya kita jumpai. Kemudian memahami teknik penulisan karya ilmiah meliputi penulisan karya ilmiah yang berasal dari hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Kemudian memahami sistematika, komponen, tata urutan penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Membuat tulisan karya ilmiah yang berdasarkan hasil penelitian dan atau bukan hasil penelitian. Oke, yang berikutnya teman-teman harus tahu bagaimana cara melakukan persiapan atau perencanaan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, teman-teman mesti tahu cara menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis ya teman-teman ya. Apakah itu berupa laporan, berupa paper, berupa artikel ilmiah, berupa bisa juga berupa hak cipta dan lain sebagainya, atau hasil penelitian atau non hasil penelitian. Nah, kalau hasil penelitian ya tadi ya, jadi berangkat dari suatu yang dihasilkan dari penelitian ya. Kalau non penelitian biasanya dilakukan melalui studi-studi literatur ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis, sehingga teman-teman bisa mengetahui kira-kira judul saya, topik saya ini sudah menarik atau belum. Biasanya permasalahan judul yang menarik itu akan lebih mudah dalam diterima oleh jurnal-jurnal yang kita tuju, terutama jurnal-jurnal yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan. Nah, jangan lupa kalau kita mempersiapkan, kita harus tahu topiknya dan kita kumpulkan dulu ya bahan-bahannya ya, terutama buku-buku yang bisa kita gunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Kemudian memahami rambu isi komponen karya ilmiah yang akan ditulis, karena kita harus tahu ya bagaimana sistematikanya, bagaimana author guidelines yang sudah ditentukan oleh jurnal-jurnal yang kita tuju. Yang terakhir adalah memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan kita kembangkan, sehingga ketika kita sudah membuat karya ilmiah tersebut tidak akan langsung tertolak ya teman-teman ya, minimal ada revisi, karena sakit sekali kalau kita langsung ditolak ya, karya kita langsung ditolak itu sangat sakit, menyakitkan, seperti menolak cinta kita. Oke, yang berikutnya adalah jenis-jenis penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah karya ilmiah yang berupa hasil penelitian, yaitu bisa berupa penelitian tindakan, termasuk penelitian tindakan kelas, atau karya skripsi, atau karya tesis, disertasi, artikel ilmiah, kemudian jurnal ilmiah, mungkin berbagai makalah, buku ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil riset. Yang kedua, tulisan karya ilmiah non-riset, itu bisa berupa buku atau bahan ajar, berupa artikel teoretik atau konsep, jurnal berupa teoretik atau konsep, makalah ilmiah, dan sejenisnya. Nah, itu termasuk karya ilmiah non-riset ya teman-teman. Yang berikutnya adalah bagaimana jenis-jenis penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah penggolongannya. Yang pertama bukan hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Jika bukan hasil penelitian dan hasil penelitian itu bisa berupa artikel, jurnal, makalah. Kalau hasil penelitian pasti dia berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Nah,
Seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini teknik menulis karya ilmiah dari hasil penelitian berdasarkan tingkatan ilmiah dalam analisis kuantitatif itu menurut yang pertama adalah deskriptif, yaitu ada deskriptif, ada asosiatif dan juga korelasional. Kemudian preskriptif menurut Wallace tahun 1994 merupakan masuk di regresif atau prediktif atau uji prediksi ya teman-teman. Nah, sebagaimana teman-teman mengetahui, ada karya ilmiah hasil penelitian yang berupa penelitian tindakan. Jadi PTK mempunyai karakteristik khusus. Yang pertama, dia merupakan penelitian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh guru untuk perbaikan praktik pengajaran atau pembelajaran. Dilakukan secara kolaboratif dengan sesama guru dan kolaborasi antara guru dan siswa, menjembatani kesenjangan teoretik dan praktik pendidikan, kemudian terkait dengan pelaksanaan PMP pada kegiatan sehari-hari, terkait pada permasalahan yang sesungguhnya yang dihadapi oleh guru di kelas. Nah, riset bersifat reflektif, partisipatif, dan kolaboratif. Tahapan yang berupa siklus atau spiral, mulai dari perencanaan, tindakan, observasi, dan evaluasi atau refleksi. PTK harus menghasilkan sesuatu perbaikan menuju arah yang lebih baik. Nah, itu kunci utama dari penelitian. Bisa teman-teman lihat bahwa ada beberapa sistematika dari penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kajian pustaka, yang dimana sistematikanya pun berbeda-beda. Nah, yang berikutnya adalah rambu-rambu menulis karya ilmiah jurnal, makalah, atau artikel. Nah, ini hasil penelitian, hasil non-penelitian, dan juga makalah yang berupa makalah. Nah, dan juga perlu teman-teman perhatikan dan juga sesuaikan dengan author guideline yang ada di masing-masing jurnal tersebut. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, dengan demikian kita sudah membahas semua materi tentang bagaimana menentukan atau merencanakan karya ilmiah yang akan kita gunakan ya atau kita kembangkan. Semoga teman-teman yang selanjutnya bisa merencanakan, membuat, menyusun, mengembangkan hingga menerbitkan karya ilmiah masing-masing di jurnal-jurnal yang telah diimpikan ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.